Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Coretan Hikmah. Semoga senantiasa kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dimudahkan segala urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Diriwayatkan oleh Syekh Umar Al-Syairofaini bahwa suatu hari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Pernah seharian aku bermukim sendirian di sebuah puing-puing yang ada di daerah Kisra dan tidak kembali ke Baghdad. Dan ketika aku di daerah puing-puing yang gersang itu, aku melihat setan-setan dan jin-jin mendatangiku dalam bentuk barisan seperti pasukan perang. Sebagian mereka ada yang membawa senjata dan menunggangi kuda dengan wajah yang seram dan sangat menakutkan. Ternyata gerombolan setan dan jin itu memang hendak menyerangku. Setelah dekat dengan diriku, pasukan setan dan jin itu mengepungku, dan mereka langsung menyerangku dengan panah-panah api mereka. Dalam kondisi terhimpit karena digempur oleh pasukan jin-jin itu, tiba-tiba aku mendengar suara yang muncul dalam hatiku. Berdirilah dan lawan mereka, wahai Abdul Qadir. Kami siap mendukung dan membantumu. Kami akan datang dengan pasukan yang tidak mungkin terkalahkan oleh mereka." Dan ketika mendengar suara itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani langsung melemparkan satu serangan kepada para setan itu. Dengan sekali serangan, pasukan setan dan jin itu langsung lari kocar-kacir pergi dan menghilang. Namun, masih ada sosok setan yang tertinggal dan menghampiri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian setan itu berkata kepada beliau, "Pergilah dari sini, atau akan kuhajar." Mendengar ancaman dari setan itu, lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani langsung memukul setan itu, dan dia pun langsung lari dari hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengucapkan kalimat thayyibah, "La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim." Dan setelah itu, setan yang mengancam beliau langsung terbakar api hingga hangus. Dalam kesempatan lain, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani didatangi oleh iblis yang penampilannya benar-benar menakutkan. Mukanya buruk dan bau badannya sangat menjijikkan. Iblis itu berkata kepada beliau, "Aku datang kepadamu dengan maksud untuk menjadi pelayanmu yang siap melayanimu, karena kamu telah berhasil mengalahkanku dan pasukanku." Mendengar tawaran tersebut, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Pergilah kau iblis dari hadapanku, karena aku tidak percaya sama sekali kepadamu." Lalu tiba-tiba muncul sebuah tangan yang turun dari langit, kemudian memukul keras kepala iblis itu. Maka iblis itu pun terjungkal melesat ke dalam tanah, dan dia pun menghilang entah kemana. Namun iblis itu tidak menyerah juga, dan masih saja datang kembali. Kali ini, iblis mendatangi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan membawa anak panah api di tangannya, dan hendak menyerang beliau. Tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melihat kemunculan seseorang menunggang kuda hitam dengan membawa sebilah pedang, dan langsung menebas leher iblis hingga melesat jauh. Kemudian untuk kesekian kalinya, iblis itu masih juga menemui Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karena iblis memang tidak bisa mati kecuali pada hari kiamat nanti. Lalu iblis itu berkata kepada beliau, "Aku sungguh telah putus asa untuk menggoda orang sepertimu, wahai Abdul Qadir." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab, "Pergilah kau dari sini, wahai makhluk terkutuk. Aku tidak akan pernah berhenti membentengi diriku dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melawanmu."
Mendengar jawaban Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang tegas, maka iblis itu semakin keras menangis sambil berkata, "Ini akan lebih berat bagiku, karena apa yang kau ucapkan itu menyakitkan bagiku ketimbang dari jepitan besi neraka." Lalu iblis itu pun pergi meninggalkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wallahu a'lam bishawab. Dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tipu daya setan yang terkutuk. Dan semoga kalian semua, saudaraku seiman, menjadi bagian dari perjalanan dakwah channel Coretan Hikmah, serta menjadi amal dan ilmu yang bermanfaat kepada saudara kita yang lain. Dan bagikan video ini bila bermanfaat dengan tujuan kebaikan. Ikuti terus channel kami, insya Allah akan ada cerita lain yang akan kita ambil hikmah dari kisah itu. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.